Halo semua, selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini di belakang aku tuh ada danau. Ada apa? Ada yang berenang juga di sana. Iya, jadi seneng aja kalau ke danau ya kawan-kawan. Malum lah. Ada ya itu, nggak tahu kalian ngeliat kelihatan apa enggak. Oke. Ya, jadi kalau tempat kami ini kan Texas, jadi Texas tuh cuman ada Galveston ya. Nanti mungkin aku bisa cerita-cerita tentang uh, ada apa aja sih di Texas itu, rangkumannya gitu ya kawan-kawan. Nah, tapi kalau untuk kali ini aku mau share topik curhatnya. Curhat kali ini adalah tips bebas hutang. Aduh, yang namanya hutang ya kan, itu sedikit lama kelamaan mencekik. Jadi itu sebenarnya ya nggak bagus ya kawan-kawan kalau kita terus berhutang. Jadi kan kalau di Amerika ini ya kawan-kawan, kami itu kan hampir 90, bahkan lebih dari 90% kami itu tuh menggunakan yang namanya kalau nggak kartu kredit, kartu debit. Nah, jadi antara dua itu ya kan. Nah, jadi kebanyakan dimanapun mungkin ya, di negara manapun, yang namanya kalau orang yang namanya kalau konsumerismenya yang tinggi, Amerika juga. Amerika lebih parah loh. Nggak tahu ya, kalau setahu aku kan ya, dulu nih ini pengalaman aku pribadi ya, maksudnya yang aku tahu aja ya kan. Jadi aku tuh jarang ya ngelihat yang namanya di Indonesia tuh bapak-bapak atau misalkan anak muda cowok gitu, laki-laki suka belanja ya kan. Jarang, nggak ada, maksudnya jarang yang aku lihat gitu, nggak ada gitu. Tapi kalau di Amerika, ya ampun, Amerika mau laki-laki mau perempuan siapapun itu, tua muda ya kan, kayaknya gimana ya, konsumerismenya sangat tinggi kawan-kawan kalau di sini. Jadi tuh nggak ada yang namanya gender tuh, nggak dibatasi dengan gender. Kalau yang namanya belanja ya belanjanya kadang bisa sampai parah loh kawan-kawan. Jadi aku ada ya yang aku kenal, ya kenalan. Nah, mereka itu terus pakai kartu kredit, akhirnya nggak bisa bayar ya kan, akhirnya ya udah nggak bisa bayar, dan mereka pun juga katakanlah di kategori tuh miskin ya. Jadi mereka juga walaupun sampai masuk ke pengadilan, ya udah nggak ada uang ya kan, ya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya ya udah jadi begitu. Nah, tetapi pas 7 tahun setelah itu jadi kayak pemutihan gitu kawan-kawan. Nah, jadi akhirnya mereka kembali lagi dengan yang namanya pakai kartu kredit. Jadi gimana ya, nggak enak ya kalau dikuasai seperti itu dengan yang namanya hutang. Nah, jadi aku tuh mau share sedikit tentang tips yang aku juga sebenarnya bersyukur banget punya suami yang kuat dia untuk dia rajin menabung kawan-kawan. Nah, jadi aku tuh belajar dari suami ya kawan-kawan, karena aku pribadi juga sebenarnya sih enggak parah-parah banget ya kan, enggak parah-parah banget seperti mereka, tetapi ya yang namanya konsumerisme itu kan cewek gitu loh. Siapa sih cewek yang nggak suka shopping? Coba tebak. Sorry guys,
Anginnya kenceng banget, ya ampun. Sampai seperti itu jatuh. Oke, kita lanjut ya. Ya jadi kan kalau yang namanya cewek ya kan, kita kan pasti ya mau banyak gitu kan, mau sedikit, tetap aja yang namanya suka shopping. Bener nggak kawan-kawan? Apa namanya, mayoritas ya. Mayoritas tuh kalau cewek tuh pastilah suka belanja ya kan. Nah jadi aku mau kasih sedikit tips tentang kita bagaimana bisa bebas dari hutang. Nah, jadi kan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, kawan-kawan, kebutuhan yang primer ya, bukan yang sekunder. Jadi kalau misalnya seperti sandang, pangan, dan sandang, pangan, papan gitu kan. Jadi kita bentar ya. Oke, lanjut. Tadi biasa ada pesawat lewat iklan. Nah, jadi kan sandang, pangan, papan. Nah, jadi kan untuk sandang dan pangan misalnya apa yang kita makan. Wah, banyak sekali helikopter. Sebentar ya. Helikopternya banyak sekali kawan-kawan. Oke, jadi untuk sandang pangan kita juga kan harus lihat kebutuhan kita sehari-hari. Kalau untuk yang kita makan ya kawan-kawan, kita harus perhatikan baik-baik apakah yang kita konsumsi itu terbilang mahal dalam ukuran pendapatan kita ya. Nah misalnya gini, kalau di sini tuh ya, oh ya aku juga nanti mungkin mau cerita tentang pendapatan juga ya kawan-kawan. Oke, jadi kalau di sini kan kita ya tahulah ya pendapatan kita berapa, dan yang kita keluarkan juga berapa gitu kan. Anak-anak teriak-teriak ya. Oke. Nah itu kita juga harus hati-hati juga untuk yang kita makan apakah sesuai dengan yang kita gaji kita ya kawan-kawan. Jadi jangan sampai pendapatan kita, katakanlah misalkan kalau di sini hitungannya dolar ya kawan-kawan. Misalkan $1.000 gitu kan, untuk berapa ya, katakan 1.000 gitu kan. Nah jangan sampai belanja yang sampai di atas 1.000, itu namanya cekek lah ya. Gitu. Nah yang kedua itu buat budget. Nah kalau misalkan kalian kan yang namanya katakanlah yang namanya yang bachelor apa ya, yang bukan dari akuntansi gitulah, accounting gitu kan, mungkin nggak paham banget yang namanya budget ya. Budget itu ya, tapi kalau budget itu kan kita yang normal aja, yang kebanyakan kita kan sudah tahu pendapatan dan pengeluaran. Nah jadi kalau misalkan kita tuh setiap setiap minggu kita tuh harus cek pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa gitu kan. Kan ada banyak tuh biaya listrik, air, dan lain-lain gitu kan, makanan yang kita makan. Nah kalau aku pribadi ya kawan-kawan, yang seperti mungkin udah tahu gitu kan atau yang belum tahu, kalau aku pribadi tuh aku dan suami juga nggak suka juga sih kalau yang junk food gitu kan. Jadi kami tuh benar-benar fresh. Jadi kan ya dari sayur mayur yang benar-benar sayur yang benar-benar fresh ya, benar-benar yang nggak dari frozen, yang frozen itu gitu kan. Jadi benar-benar fresh. Nah itu harganya lebih murah loh. Ya seperti itu. Jadi kita tuh harus tahu lah gitu kan, yang ibarat kata ya, maksudnya tahu diri gitu kan. kalau mau kalau mau aman, terbebas dari yang namanya hutang gitu kan. Nah itu kalau kami keluarga Palmer yang pasti aku yang ngerjain ya kawan-kawan. Dulu itu tuh suami yang ngerjain, terus akhirnya semakin lama, Mika kamu ngerjain ya itu kerjain ya budget gitu kan, percuma. Ya udah akhirnya aku yang ngerjain ya kan.
pendapatan, pengeluaran yang pasti agak sedikit lebih ribet lah, karena kan aku juga ya dari akuntansi juga kan, jadi aku paham lah gitu kan. Nah, setelah itu tips yang kedua adalah kendalikan diri. Jadi misalkan nih ya, kalau misalnya kita belanja nih kan, kalau bisa, kalau misalnya kita tuh belanja, kita tuh harus yang namanya mengendalikan diri ya kawan-kawan. Dan kalau bisa, kalau pas mau belanja itu tuh jangan pas kita lapar ya. Karena kalau kita lapar itu ya secara psikologi gitu, pasti kita ambil gitu kan. Jadi jangan sampai kalau kita mau belanja ke grocery, kalau grocery itu kayak supermarket ya kawan-kawan, supermarket. Jadi itu belanja mingguan, belanja bulanan gitu kan. Jadi kalau bisa tuh kita kendalikan diri lah gitu kan. Dan waktunya juga tepat, jangan pas kita lapar kawan-kawan belanja, itu nggak bagus. Seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir itu biasakan menabung. Jadi aku nggak tahu ya kawan-kawan kalau kalian tuh bisa menabung atau tidak, tapi kita mulai deh pemikiran kita tuh, perspektif kita tuh kita pikir seperti ini. Kalau misalkan 5 tahun lagi kira-kira aku bakalan ada uang nggak ya gitu kan. Jadi kan memikirnya tuh panjang, jadi tuh nggak berpikir biarin gitu kan. Maksudnya kita tuh nggak percaya Tuhan, tetapi alangkah bijaknya kalau kita ada pendapatan kita lebih, kita tuh menabung gitu. Karena percayalah, dengan kita menabung, kita bisa katakanlah mungkin menolong sesama juga di masa depan. Karena kan yang namanya kalau misalnya kita butuh hal-hal yang darurat, kita nggak akan pernah tahu kan kawan-kawan. Nah, aku juga mau cerita tentang yang namanya kehidupan di Amerika, bagaimana orang yang sekaya apapun, tapi kalau dia sakit, itu bisa jadi jatuh miskin loh kawan-kawan. Oke, jadi sebentar ya, ada iklan. Jadi kita biasakanlah syukuri apa yang kita ada gitu. Misalnya kan kita harus syukuri lah gitu kan apa yang kita ada. Semoga tips aku yang sedikit ini membantu kalian ya kawan-kawan. Karena percayalah, hidup di Amerika dengan konsumerisme yang tinggi itu tidak akan membuat dan membantu warga negaranya tuh bebas dari hutang loh kawan-kawan. Karena nanti aku juga akan cerita bagaimana orang-orang yang hidupnya dari yang namanya dibantu oleh yang namanya pemerintah. Nah, itu nanti aku bahas juga tuntas di video berikutnya ya kawan-kawan. Tapi untuk tips bebas hutang, intinya adalah kita butuh disiplin tinggi. Nah, semoga tipsnya membantu ya kawan-kawan. Nah, untuk para subscriber yang ada di Indonesia, thank you so much. Semoga dengan adanya video channel Mika Palmer in Texas ini bisa nambah pengetahuan, hiburan, dan segala sesuatu kehidupan yang ada di Texas ya kawan-kawan. Oke, thank you for watching. Bye bye. Peace.